Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang juga Ibu. Kerja hari ini. Alhamdulillah Bu. Tadi saya Baik. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah baik juga. Oke, alhamdulillah semuanya anak-anak sehat. Alhamdulillah Bu. Sebelum mulai Ibu. Sehat terus Ibu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Jihan untuk berdoa, memimpin doa. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan periksa kehadiran ya. Yang namanya disebut, bilang hadir ya anak-anak. Iya, Bu. Arif Fadli. Hadir Bu. Hadir. Audi Valerina. Sepertinya kendala sinyal, Bu. Oh, baik. Rahmat Febrianto. Hadir Ibu. Ainin Fajrianti. Hadir Ibu. Fadila Islami. Baik, hadir, Ibu. Pertiwi. Hadir, Ibu, hadir. Jihan Anissa. Hadir, Bu. Muhammad Khalid. Mungkin Khalid terkendala sinyal ya. Natasha. Kendala sinyal, Bu, kayaknya. Baik, Nurini. Hadir, Bu. Puspa Rahma. Hadir, Ibu. Dan Rivaldo Sanjaya. Hadir Bu. Alhamdulillah. Banyak yang hadir ya hari ini. Ya, Bu, hadir. Pelajaran hari ini. Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Baik Bu. Baik, anak-anak, apakah masih ada yang ingat minggu lalu materi kita apa? Norma dan keadilan, Bu. Kita belajar tentang keberagaman suku, budaya, dan ras Ibu. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi selanjutnya ya. Yaitu Baik, Ibu. materi kita hari ini yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Sudah siap belajar belum anak-anak? Siap, Bu. Semangat. Ya, Bu. Semangat, Sudah, siap, Bu. Bismillah, Sudah, hari ini siap. Udah Siap, saya jangan ajar. lupa ya. Siap, Bu. Oke, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu diharap peserta didik menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajibannya. Nah, coba dilihat dulu foto di sebelah ya. Anak-anak pernah melihat anak-anak yang pengamen di jalanan? Sering, Bu. Anak-anak tersebut merupakan contoh warga negara yang tidak mendapatkan haknya. Lalu, apa sih Bu hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang dalam diri setiap orang, melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat kewarganegaraan. Hak asasi warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila adalah ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban. Nilai Pancasila dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, hak mendapatkan pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Lalu, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, atau tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dalam permusyawaratan dan perwakilan, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghargai hasil karya orang lain. Nilai praksis yaitu realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Lalu ini merupakan contoh-contoh kasus pelanggaran hak yang warga negara yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu anak-anak kecil yang mengamen di jalan raya yang merupakan tidak mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan pendidikan atau kehidupan yang layak.
Terus ada juga contohnya proses penegakan hukum yang belum optimal, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih tinggi, maraknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkosaan, masih terjadinya kekerasan mengatasnamakan agama, dan angka putus sekolah masih tinggi. Lalu contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang ada di Indonesia, masyarakatnya masih membuang sampah sembarangan, masih melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas-fasilitas negara, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu, mengapa sih kasus pelanggaran hak dan kewajiban itu terjadi? Pelanggaran hak warga negara terjadi karena warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh tingginya sikap egois yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana sih cara mendapatkan hak kita, sementara kewajiban kita aja kita lupakan. Lalu bagaimana upayanya atau tindakan terbaik dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, materi yang Ibu sampaikan sudah cukup, kita diskusi yuk. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Bentar. Dari materi yang sudah Ibu paparkan, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Mengapa warga negara harus memperlihatkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu? Terima kasih ya pertanyaannya. Menarik nih pertanyaannya. Ibu jawab ya. Mengapa kita harus memperlihatkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari? Karena nilai praksis hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Bagaimana Puspa? Apakah jawabannya dimengerti? Dapat dimengerti, Bu. Terima kasih ya, Bu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya selanjutnya? Baik, Bu, saya yang mau bertanya. Silahkan. Sebelumnya, mohon maaf ya, Bu, saya izin off cam karena sinyal saya tidak memadai. Nah, saya izin bertanya, Bu, terdapat beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bagaimana pemerintah menangani kasus yang sudah terjadi ini, Bu? Sekian, terima kasih. Pertanyaannya bagus, terima kasih ya Fadila atas pertanyaannya. Penanganan kasus ini dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum. Salah satunya yaitu ada kepolisian. Kepolisian itu tugasnya untuk penanganan yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman seperti ada pelaku perampokan, itu berhubungannya dengan kepolisian, yang menangani kepolisian. Terus ada penganiayaan juga dan pelanggaran lalu lintas itu juga yang menangani kepolisian. Terus yang kedua ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI, mereka menanganinya yang berkaitan dengan ancaman keamanan dari luar. Terus ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka menanganinya penyalahgunaan keuangan dan negara. Lalu yang terakhir ada lembaga peradilan untuk menjatuhkan vonis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana, Fadila? Apakah jawabannya sudah dimengerti? Baik, Bu, sudah dimengerti, Bu. Terima kasih, Bu.
Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Silahkan, Rahmat. Saya izin bertanya, Bu. Kira-kira selain lembaga negara, apakah boleh, Bu, warga negara yang lain dapat berperan untuk melakukan upaya pencegahan atau penanganan kasus yang telah terjadi? Baik, terima kasih pertanyaannya, Rahmat. Bagus sekali penyampaiannya. Jawabannya adalah sangat boleh, karena bahkan diharuskan ya warga negara ini ikut andil dalam penanganannya. Mengapa sih? Karena pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku dari warga negaranya sendiri, dari kita-kitanya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Warga negara seperti kita sepantasnya bersikap dan perilaku yang mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang menghormati keberadaan orang lain, sikap tersebut harus diperlihatkan di lingkungan keluarga, sekolah, bangsa, dan negara. Bagaimana, Rahmat? Apakah jawabannya dapat dimengerti? Baik, sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, pemaparan materi dan sesi tanya jawab serta diskusi sudah selesai. Ibu boleh minta tolong untuk Natasha memberikan kesimpulan dari materi hari ini yang telah kita pelajari. Ya, boleh, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin membacakan kesimpulan materi hari ini. Menurut saya, hak dan kewajiban ini saling berkaitan, di mana hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang, sedangkan kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terdapat 3 kategori nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dalam pelanggaran hak terjadi karena warga negara tidak dapat menikmati haknya sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja kesimpulan materi menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Natasha atas pemberian kesimpulannya. Betul sekali yang dikatakan oleh Natasha ya anak-anak, dan biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egois yang dimiliki oleh warga negara, hingga yang dipikirannya hanya sebatas mendapatkan haknya tapi tidak menjalankan kewajiban yang semestinya. Oke, karena materi hari ini sudah cukup, Ibu ingin mengajak anak-anak ini main games. Teman-teman, anak-anak boleh ke Google, klik kahoot.com dan masukkan kodenya ya. Sebentar, Ibu share. Siap, Bu. Sudah buka semua Kahoot-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan masukkan kodenya ya. 05
Sudah, Bu. 402057. Ibu catat ya di chat. Oke, Bu, sudah. Silahkan masukkan kodenya dan kerjakan kuisnya. Baik, Bu. Terima kasih. Apakah sudah dikerjakan anak-anak? Ibu akan mengecek ya. Sudah, Ibu. Baik, karena sudah ada yang mengerjakan kuisnya di Kahoot, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Ibu akan bertanya secara random ya kepada kalian. Baik, Ibu ingin bertanya kepada Jihan. Apakah masih ada Jihan? Halo Jihan. Iya, Bu. Hadir. Baik, Ibu ingin bertanya, ketika guru memberikan tugas kelompok dan Jihan serta teman-teman kelompok bersepakat mengerjakan di hari Minggu, tetapi salah satu anggota kelompok kalian sedang ada ibadah Minggu. Bagaimana solusi yang dapat kamu dan teman-teman kamu berikan? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab atas pertanyaan tadi. Menurut saya, kita harus menghargai ibadah atau kepercayaan teman kita. Jadi, kita jangan melaksanakan kerja kelompok saat berbarengan dengan jadwal ibadah minggu teman kita. Kita bisa melakukannya di hari Senin atau di hari sore. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Jihan jawabannya sangat menghargai kepercayaan temannya ya. Karena penilaian individu sudah Ibu dapatkan dari yang kalian mengerjakan Kahoot, lalu Ibu akan memberi penilaian kelompok dengan memberikan tugas, yaitu tugasnya berupa tugas kelompok dan kalian membuat poster yang berkaitan dengan materi ini. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi diberi waktunya seminggu ya anak-anak. Dan materi pertemuan selanjutnya yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apakah dapat dimengerti tugasnya? Mengerti, Bu. Paham, Bu. Mengerti.
Baik, karena tugasnya sudah dimengerti dan materi yang hari ini dipaparkan sudah cukup dipahami, Ibu tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kata dan perilaku selama mengajar tadi. Dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif, bertanya, berdiskusi, dan mengikuti Kahoot tadi. Kita tutup pertemuannya ini dengan mengucapkan syukur dan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Audio Jungle.